Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat zahir dan batin yang tidak pernah terputus, nikmat yang kita dapatkan tanpa susah payah dari kita, nikmat yang Allah berikan murni sebagai karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendapat kemuliaan dengan syafaat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari belakangan ini ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bila meninggal seseorang lalu kita buat tahlilan, kita bacakan Yasin, itu tidak ada riwayat, itu tidak ada amal generasi salaf. Saya akan memaparkan beberapa informasi terkait ini yang nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita insya-Allah. Pertama, hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Kata Nabi, bacakanlah surat Yasin terhadap orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha'i wa ghairihim. Kata para ulama, ahli hadis, ahli hukum Islam dan selain mereka, dua kelompok itu, yajuzu wa yustahabbul amalu fil fada'ili wat targhibi wat tarhibi bil hadits ad-da'ifi ma lam yakun mawdu'a. Boleh beramal dengan hadis dhaif selama hadis tersebut masuk ranah fadail, tambahan amal, kemudian memotivasi, kemudian mengancam orang, menjauhkan orang, menakutkan orang dari azab neraka, dan selama tidak masuk kategori maudhu'. Maudhu' ini perlu kita pahami, itu hadis palsu, tidak berasal dari Rasul, dinisbahkan kepada Rasul. Sedangkan hadis dhaif, hadis dari Rasul, hanya saja nisbah kebenaran, validasinya tidak sampai yakin 100% begitulah berasal dari Rasul, tapi dia besar atau ada kemungkinan berasal dari Rasul. Kemudian Imam Abu Daud tidak mengatakan hadis tersebut dhaif, sementara diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian Imam Ahmad di dalam Musnad, annahu lamma hadaratil wafatu Ghadif ibn al-Harith al-Thamali qala liman 'inda hal minkum ahadun yaqra'u Yasin, qala faqara'aha Salih ibn Shuraih as-Sakuni falamma balagha 40 qubit qala fakanu yaquluna idza quri'at ya'ni Yasin ala mayyitin khuffifa anhu biha. Ada kejadian orang sulit meninggal, tak juga meninggal, lalu Imam Ahmad tanya, ini enggak ada yang bacakan Yasin untuk orang ini? Lalu dibacalah oleh seorang yang hadir. Setelah 40 kali dibaca, baru dicabut ruhnya. Lalu kata mereka, orang yang hadir di majlis Imam Ahmad saat itu, apabila dibacakan surat Yasin terhadap orang yang akan meninggal atau terhadap orang yang meninggal, khuffifa anhu biha, diringankan azab orang yang dibacakan Yasin dengan bacaan surat Yasin. Kemudian wa asnada sahibu musnadil firdaus ila Abi Darda. Ada sebuah hadis yang diisnadkan kepada sahabat Abu Darda dengan lafaz ma min mayyitin
tuqra'u 'indahu Yasin illa hawwanallahu 'azza wa jalla alaihi. Tidaklah seorang yang meninggal dibacakan surat Yasin terhadap dia kecuali Allah ringankan segala hal yang berat dalam perjalanan atau apa yang dia rasakan setelah dia wafat. Qala Muhibbuddin At-Tabari al-muradul mayyit alladhi faraqadhu ruha. Yang dimaksudkan dengan orang yang bacakan Yasin atau orang yang mati yang dibacakan Yasin itu adalah yang ruhnya sudah tak di badan lagi, sudah meninggal. Memang orang yang sudah wafat. Wa hamluhu 'alal muhtadar qaulun bila dalil. Kalau dipahami yang dibacakan Yasin itu orang yang akan meninggal, yang sudah dekat masa dia dicabut ruhnya. Kata Imam Muhibbuddin At-Tabari, itu adalah pendapat yang tidak ada dalilnya. Yang berdalil apa? Dibacakan kepada orang yang sudah mati surat Yasin. Maka kita Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya juga an Ma'qil bin Yasar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baqaratu sanamul Qur'an wa zirwatah nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malaka. Terus sampai akhir ayat, wa Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu wa qra'uha ala mautakum. Di ujung kata Imam Ahmad, Yasin itu hatinya Al-Qur'an. Kita punya hati. Hatinya Al-Qur'an, saripati, intinya, induknya Al-Qur'an itu surat Yasin. Tidaklah seseorang membaca surat Yasin yang mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan balasan akhirat kecuali Allah ampunkan dosa dia. Maka bacakanlah Yasin tersebut untuk orang yang meninggal di antara kalian. Minimal ini 3 riwayat tentang membacakan surat Yasin kalau ada orang yang sudah meninggal. Kemudian, apakah ini diamalkan oleh ulama salaf atau tidak? Kita tengok. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, berpesan kepada anaknya, dan ada beberapa orang sahabat Nabi yang lain, kalau nanti kuburku sudah ditutup dengan tanah yang biasa dibuat untuk gundukan di atas kuburan itu, kau jangan pergi dulu, bacakan untukku awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Itu yang menyuruh sahabat Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang sangat ketat, teguh, berpegang dengan sunnah, terkenal itu. Maka tak mungkin sahabat Nabi mengamalkan atau memesankan sebuah amal kepada anaknya untuk diamalkan sementara Rasul tak mengajarkan, Rasul tak mencontohkan, atau Rasul tak membolehkan. Sahabat paling kenal dengan Rasul, paling dekat dengan Rasul, pastilah sahabat ini paling tahu tentang hadis Rasul dibanding kita yang hidup di abad 21 ini. Maka sahabat Nabi pesan begitu kepada anaknya. Ini terkenal hadis ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami juga bahwa Rasul, kalau seandainya kita mencoba berdalil yang agak tersirat dan agak jauh sedikit pendalilannya, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Rasul lewat di kuburan-kuburan Madinah, lalu sampailah ala qabraini, ada 2 kubur, yang keduanya yu'adzaban, sedang diazab. Kata Rasul pada sahabat, ini 2 kubur ini, innahuma la yu'adzaban, 2 kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani min kabir, keduanya tak diazab karena dosa besar. Yang satu karena dia saat taharah tidak tuntas, tak bersih, mungkin bekas dari urin dia masih basah celana atau basah kaki, lalu buat solat. Yang kedua, yamshi bin namimah, semasa di dunia hidupnya suka gunjing, suka adu domba orang.
Lalu Nabi suruh sahabat ambil pelepah kurma, dibelah dua. Setelah dibelah dua, ditaruh di masing-masing kuburan yang keduanya diazab. Sahabat tanya, Rasul, ini kenapa? Untuk apa pelepah kurma ini? Apa kata Rasul? Annahu yukhaffifu anhuma madamat rutbataini. Madamat rutbataini. Atau dalam redaksi lain, malam yaibasa. Bahwa zikir daripada pokok kurma tadi selama dia belum kering, masih basah, dia berzikir kepada Allah. Zikir tadi manfaat untuk kedua mayat yang diazab sehingga diringankan azab mereka. Dalam Al-Quran kan banyak dinyatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk Allah di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan tidak ada makhluk-makhluk Allah kecuali bertasbih kepada Allah. Maka tanaman tadi bertasbih, manfaat meringankan azab yang dikubur. Kok bacaan Quran kita tidak manfaat dan bisa meringankan azab kubur orang yang sudah meninggal? Ini kalau agak jauh sedikit keluar dari redaksi bahwa Nabi menyuruh atau melarang. Minimal itu yang perlu kita pahami. Lalu ada yang bertanya, bukankah kalau orang meninggal dia tak manfaat lagi amal untuk dia, sehingga tak sampai bacaan Yasin tadi atau bacaan Quran terhadap orang meninggal? Kita coba baca. Waja'a fi fatawa Syekh Ibn Taimiyah, dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibn Taimiyah juz ke-24, su'ila an qiraati ahli al-mayyit tasilu ilaih. Imam, kalau ada keluarga mayit bacakan Quran untuk mayit, sampai untuk dia atau tidak? Wat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir idza ahdahu ila al-mayyit yasilu ilaihi thawabuha am la? Kalau ada orang berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sampai tidak pahalanya untuk mayat yang sudah meninggal? Fa ajab, yasilu ilal mayyiti qira'atu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sairu zikrihim lillahi ta'ala idza ahdauhu ilal mayyiti wasala ilaihi wallahu a'lam. Sampai kalau keluarga mayit baca Quran, baca zikir, baca tasbih, baca takbir, dan semua zikir mereka untuk diniatkan pahalanya untuk mayit, kalau dihadiahkan untuk mayit, wasala ilaih, sampai kepada orang yang sudah meninggal. Lalu masih dalam kitab yang sama, juz yang sama, wasu'ila Ibn Taimiyah aidan an qawlihi ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahawa seseorang tak akan dapat kecuali dari apa, dari buah amal apa yang pernah dia buat di dunia dulu. Kalau dia pernah berbuat sehingga amalnya itu masih berkelanjutan atau masih manfaatnya sampai kepada orang lain, itu yang mengalir kepada dia. Kalau tidak, dia tak punya usaha apapun, tiba-tiba dapat pahala, tiba-tiba dihadiahkan orang, dia tak manfaat. Apa jawaban Syekh Ibn Taimiyah? Kemudian ada hadis yang biasa dijadikan orang argumen juga. Idza mata ibnu adam anqata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lah. Kalau meninggal seseorang, terputus segala amal kecuali tiga hal: sedekah jariyah, sedekah yang pahala terus mengalir atau wakaf; yang kedua, ilmu yang bermanfaat; yang ketiga, anak saleh yang mendoakan. Maka apa jawaban beliau? Alhamdulillahi rabbil alamin, laisa fil ayati wala fil hadithi annal mayyita la yantafi'u bi du'a'il khalqi lah. Ayat dan hadis tadi itu tidak satu pun, tidak ada kena mengena, tidak menyatakan orang meninggal tak bermanfaat dengan bacaan Quran orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Wa bima yu'malu anhu minal bir, dan semua amalan-amalan yang dibuat oleh orang hidup dengan berbagai bir, mungkin bentuknya adalah kurban, bentuknya sedekah, atau amalan apa saja yang diniatkan pahalanya untuk orang sudah meninggal, itu tak ada dinafikan oleh ayat dan hadis yang kita contohkan dua tadi.
bal a'immatul Islam muttafiquna 'ala intifa'il mayyit bidzalik. Bahkan ulama Islam sepakat bermanfaat mayit dengan amalan orang-orang yang hidup itu semua. Wa hadha mimma yu'lamu bil ittirari min dinil Islam, dan ini pengetahuan yang dasar dalam Islam, darurah, pengetahuan yang semua orang paham, bukan pengetahuan tingkat orang-orang ulama saja, tapi pengetahuan dasar yang menjadi semua orang paham, tahu tentang ini. Wa qad dalla 'alaihi al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Ini dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis Nabi dan ijma' para ulama. Faman khalafa dzalika kana min ahlil bid'ah. Kalau ada orang yang mengingkari tentang sampainya pahala orang yang hidup beramal untuk orang yang sudah mati, orang itu adalah ahli bid'ah. Maka yang berkor-kor hari itu ahli bid'ah. Sehingga saya tadi pagi dapat ada orang di Facebook, dia komentari, Ustaz Somad ditanya bagaimana kalau kita buat tahlilan untuk orang sudah meninggal. Dibuatlah macam-macam di wall dia. Lain ditanya orang lain pula jawaban Ustaz Somad, kata dia. Macam-macam framing dia. Barusan sebelum Isya saya cek Facebook saya, rupanya diblokir saya. Saya kira garang betul. Rupanya dijawab satu saja baru langsung diblokir. Saya kira dia akan menjawab malam ini. Sejak pagi tadi dia kumpulkan dalil, dia jawab saya di Facebook. Rupanya diblokir. Maka Wahabi itu kalau tidak abu-abu, tak jelas identitas, ujung-ujungnya blokir, ujung-ujungnya kabur. Sehingga garang mereka cuma garang di media saja. Belum lagi ketemu, belum lagi tengok kitab. Kita bacakan kitab atau dia baca kitab, kita analisa bersama, belum itu. Baru dijawab Facebook. Kalau tak ujung-ujungnya kabur, ya blokir. Maka Bapak Ibu, kalau ketemu orang Wahabi, dia itu gayanya segitu cuma, tidak betulan gitu. Sok-sok mantap aja dia. Maka kalau ingin lebih panjang pembahasan ini, tengok dalam kitab Ar-Ruh, penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, rujukan primer bagi orang-orang Wahabi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berdalil seperti itu mungkin belum tahu atau salah dalam memahami imam mereka sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mengaji betul insya-Allah akan paham apa sebenarnya yang menjadi ilmu yang sebenarnya di dalam Islam ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok di dalam kitab Syarah Aqidatul Awam. Kita malam ini membaca nazam yang masuk pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli shay sami'un al basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazim fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun al ilmu kalamun istamar. Jadi di dalam akidah Islam, setiap muslim ini mesti makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah. Dan itu adalah pengetahuan paling pertama, paling dasar, paling penting. Karena bagaimana mungkin orang mau menjalankan perintah Allah kalau dia tak kenal dengan Allah? Bagaimana mungkin orang menjalankan perintah Allah, tunduk dengan salat, tunduk dengan puasa, tunduk dengan zakat, tunduk dengan halal haram, kalau tak kenal dari mana sumbernya, siapa yang mewajibkan, siapa yang mengharamkan? Maka mestilah ma'rifat kepada Allah yang pertama dalam beragama. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kita kepada Allah tak bisa kita lihat dengan indera. Tak ada manusia
yang mampu melihat Allah dengan indrawinya, merasakan langsung dengan indrawinya. Kemudian kalau kita berdalil dengan dalil Al-Quran, dalil sunnah, kalau orang tak kenal dengan Allah, bagaimana berdalil dengan firman Allah? Maka dengan indrawi tak bisa, dengan dalil firman Allah tak bisa, solusinya yang ketiga. Dengan apa? Bil aqli, dengan dalil akal, bahwa dia yakin pasti ada Tuhan, pasti ada Allah, tak mungkin tak ada Allah, lalu dia kaji tentang Allah dan seterusnya. Maka para ulama menyimpulkan, untuk kita mengenal Allah ada sifat-sifat Allah yang mesti kita kenal. Lalu sifat Allah ini bagaimana? Ada sifat Allah disebut dengan sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Sifat wajib itu maksudnya apa? Sifat yang pasti ada pada Allah. Mustahil, sifat yang pasti tidak ada pada Allah. Jaiz, sifat yang bisa ada dan bisa tak ada. Maknanya Allah bisa saja melakukan sifat itu atau tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama membagi sifat Allah dengan tiga ini. Ada yang sifat wujub, ada sifat mustahil, sifat jaiz. Dan ini adalah metode berfikir setiap orang yang berakal. Apapun yang dia pikirkan objek itu, dia pasti mengatakan pasti ada, pasti tidak ada, bisa tidak. Kalau sekarang Bapak Ibu yang di luar masjid dengar suara, logika Bapak Ibu mengatakan pasti ada sumber suara. Kalau sedang nonton sekarang live streaming, ketika nonton masa gambarnya ada tapi orang bicaranya nggak ada, nggak terima akal kita. Orang kalau tidak laki-laki pasti perempuan, nggak ada kelamin yang ketiga. Kalau soal nanti ada khuntha dan semacam itu kejadian yang 1-2. Atau kita sebut ya gitulah, itu 1-2 dan langka. Yang langka itu tak terhukum, tak menjadi standar hukum. Tapi manusia, akal kita mengatakan kehendak laki-laki, orang pasti perempuan. Anak pasti lebih muda daripada bapak dia. Setiap orang yang lahir sekarang ini pasti ada bapak ibunya. Itu logika begitu. Maka mengenal Allah dengan akal, bukan mendahulukan akal, tapi satu di antara cara mengenal Allah adalah dengan akal. Yang akal ini karunia Allah, dan dia menyuruh kita untuk memikirkan segala sesuatu dengan akal. Maka untuk kita mengenal Allah, ya dengan ini yang bisa kita buat. Sehingga dikatakan fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillah isyrina sifah. Sehingga disebutkan ada di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20 sifat. Saya ulang, min wajib, di antara sifat-sifat yang wajib. Sehingga perlu dipahami bahwa ulama ahlus sunnah wal jamaah itu mengatakan sifat Allah kamalatuhu, kesempurnaan sifat Allah, la tatanaha, la nihayata laha. Tidak ada batas kesempurnaan Allah. Artinya sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, semua sifat, enggak terbatas 20, enggak terbatas 99, enggak terbatas 10. Tetapi yang 20 di antara sifat-sifat kesempurnaan Allah yang dijelaskan dengan detail kepada umat, yang mudah untuk umat mengenal Allah, ada 20. Sehingganya fitnah kalau ada yang mengatakan ahlus sunnah membatasi sifat Allah 20, itu fitnah. Ini digunakan kalimat min wajib. Min di antara maknanya litab'id, menunjukkan sebagian, bahwa sebagian di antara sifat kesempurnaan Allah ada 20. Ini kitab dasar. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah para pemula sudah dikenalkan sifat Allah tak terbatas 20. Tapi 20 ini sifat yang rinci yang membuat mereka kalau paham, mereka kenal dengan Allah.
Kemudian kita tengok dalam kitab Ummul Barahin. Apa redaksi kitab di situ? Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Fa mimma masih menggunakan min, bahwa di antara sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah 20 sifat. Nanti kalau tengok kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, masih kitab pemula bagi para pelajar dalam ilmu akidah, redaksi masih begitu. Di antara sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah, ya 20. Bukan membatasi 20 sifat bagi Allah. Itu penting dipahami. Karena muncul fitnah bahwa ulama Ahlus Sunnah membatasi Allah sifat 20. Kok bisa kita membatasi? Enggak membatasi. Cuma 20 itu adalah sifat yang dijelaskan dengan rinci berdasarkan dalil akli dan dalil naqli. Sehingga kalau dicari dalil Al-Quran ketemu. Kalau dipakai dalil logika, Allah pasti bersifat dengan 20 itu. Sehingga mohon maaf, kalau ada orang mengingkari sifat 20 ini, dia kafir. Kenapa? Coba, Allah pasti ada, diingkari. Paham maksudnya? Kalau ada orang mengatakan Allah pasti ada bukan sifat Allah, berarti dia mengatakan Allah pasti tidak ada. Paham logikanya? Maka orang bisa kafir mengingkari sifat 20. Tapi kalau seandainya dia sekedar mengingkari jumlah sifat 20, itu beda. Tapi kalau mengingkari sifat 20, itu bisa kafir. Apalagi orang itu sadar, dia paham bahwa sifat 20 itu sifat yang memang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang kita maksudkan sifat wajib, saya ulang sedikit, ini maksudnya berdasarkan hukum akal, bukan hukum syariat. Karena hukum itu ada 3. Ada hukum akal, sehingga akal itu berpikir wajib, mustahil, jaiz. Terjemahannya pasti ada, pasti tidak ada, bisa tidak. Kalau hukum syar'i, setiap hukum berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran, dalil sunnah, dan dalil-dalil yang menjadi dalil bagi para ulama yang ahli hukum. Yang ketiga, hukum adi atau hukum adat. Kebiasaan-kebiasaan yang kita buat, apabila itu berlaku dalam hidup, kita jadikan sebagai hukum. Bahwa kalau minum air biasanya hilang dahaga. Kalau perut lapar, makan nasi, makan snack, makan buah, biasanya kita hilang lapar. Tapi bukan pasti yang menghilangkan lapar makanan. Yang menghilangkan dahaga adalah minuman. Maka disebut hukum adat, kebiasaan. Biasanya kalau kita ada pisau tajam, lalu ada objek yang bisa luka, pisau akan melukai. Tetapi itu hukum kebiasaan. Orang debus luka enggak oleh pisau? Enggak luka kan? Atau orang-orang punya kepandaian itu, orang punya ilmu dalam itu, tajam pun pisau kita asah enggak luka dia kan? Maka hukum kebiasaan, bertemu pisau yang tajam dengan objek yang bisa dilukai oleh pisau, dipotong oleh pisau, biasanya luka, putus, terpotong oleh pisau. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini hukum akal. Kenapa kita memakai akal tadi, hukum akal tadi? Bukan mendahulukan akal dari nas, tapi kita tak bisa menghukumi Allah dengan indrawi, mengenal Allah dengan indrawi tak bisa. Berhukum dengan menggunakan dalil naqli, Al-Quran dan hadis belum sampai. Kenapa? Belum kenal dengan Allah. Maka cara ketiga, mengenali dengan akal kita, sehingga kita meyakini Allah pasti ada. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya pahamkan lagi bahwa kita tak membatasi, ulama Ahlus Sunnah tak membatasi sifat Allah 20. Tapi 20 ini adalah sifat pertama membuat orang kenal dengan Allah. Sifat 20 ini apabila ada penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, penyimpangan tentang mengenal sifat Allah, terjawab oleh 20.
Tuhan itu satu apa dua? Terjawab Allah wahdaniyah. Dia pasti tunggal. Tuhan itu di langit atau di aras? Terjawab Allah bersifat qidam. Belum ada langit, belum ada aras, dia sudah ada. Berarti pasti tak di langit, pasti tak di aras. Terjawab dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Dia tak berada di atas apapun, dimanapun, berada dalam ruang apapun. Kalaulah berada di ruang, di tempat, dalam apapun, berarti dia tidak qiyamuhu binafsihi. Terjawab dengan sifat-sifat itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal itu fungsinya sifat 20. Mengenalkan, menjawab. Sehingga orang ini begitu dikenalkan dengan sifat 20, paham, mantap pemahaman dia bisa membedakan ini Tuhan yang hak, yang selain itu Tuhan adalah Tuhan palsu, bukan Tuhan sebenarnya. Itu sifat 20. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang tanya, Ustaz, kenapa sifat Allah 20 enggak 99? Asmaul Husna kan 99. Maka jawabannya pertama adalah sifat Allah dan nama Asmaul Husna itu, Asmaul Husna itu bukan 99, tapi yang dikenalkan ke kita 99. Sehingga kita tak membatasi sifat Allah 20, juga tak membatasi 99. Dalam hadis dikatakan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Itu redaksi hadis tadi, bahwa kata Allah, saat itu sahabat Ibnu Mas'ud cerita, tidaklah seseorang dia ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, kecuali dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, putra hambamu, anak dari hambamu, hamba perempuanmu, amati. Ubun-ubunku dalam kekuasaanmu, ketetapanmu telah berlalu padaku dan keputusanmu berlaku adil padaku. Aku memohon kepadamu dengan berkah setiap namamu yang engkau namakan zatmu dengannya, atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, dan atau hanya engkau yang mengetahuinya secara gaib di sisimu. Ini menunjukkan bahwa ada Asmaul Husna yang dikenalkan kepada kita, ada yang tidak. Sehingga Asmaul Husna tak terbatas juga 99. Maka Ahlus Sunnah tak membatasi sifat Allah dengan 20, 99, 100, 1000. Tidak. Berapa saja sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa 20 tidak 99? 99 sifat nama Allah itu mengandung sifat yang baik, dan sifat itu ada sifat zat, ada sifat fi'il. Yang 20 yang kita sebutkan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sifat-sifat yang menunjukkan sifat zat. Meskipun nanti ada sifat fi'il. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sifat 20 itu sifat yang dijelaskan dengan rinci dalil akli dan dalil naklinya. Dan selain sifat 20 tadi dari Asmaul Husna, kita hanya menemukan dalil nakli, tidak ada dalil aklinya. Sehingga bila orang salah-salah dalam memahaminya, bisa saja orang menisbahkan sifat Allah sama dengan sifat-sifat manusia. Sehingga dalam sifat Allah ada sifat zat, sifat fi'il tadi, dalilnya ada dalil nakli, dalil akli, sehingga rinci. Yang sebagian hanya dalil nakli saja, tidak ada dalil akli.
Sehingga kalau orang tidak bisa memahami semua redaksional ayat dengan pas, bisa mengkolerasikan satu ayat dengan yang lain, bisa-bisa dia memahami Allah punya sifat seperti sifat-sifat makhluk, atau menisbahkan kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka oleh ulama tak diajarkan sifat-sifat Asmaul Husna 99 dengan detail, tapi 20 sudah cukup untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan semua sifat Asmaul Husna 99 itu jika dipahami dengan 20 sifat itu sudah bisa untuk dipahami 99, sehingga 20 ini induk dari semua induk sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan kepada Allah, bukan membatasi, tapi ini induk paling inti sifat Allah yang menyebabkan orang kenal dengan Allah, bisa membedakan Allah dengan yang lain. Kita masuk sifat pertama, sifat wujud. Allah dikatakan bahwa di sini Allah bersifat wujud. Maka sifat wujud ini bermakna thubuti syai'i wa tahaqquqihi. Wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illah. Allah, adanya Allah, wujudnya Allah itu ada dengan tanpa sebab, tanpa alasan yang lain. Kalau kita ada karena lahir dari rahim orang tua. Tanaman dia tumbuh. Kayak kemarin kan kita panen kurma di sini. Kurma itu dia panen, dia tumbuh karena kita tanamkan. Karena dia ditanamkan di tempat yang cocok untuk dia. Kalau tak ditanamkan nggak ada dia. Allah nggak begitu. Kita punya HP sekarang, punya mobil karena dibuat mobil, karena dirangkai. Kalau tidak dibuat, tidak dirangkai, nggak ada. Allah nggak ada yang membuat, nggak ada yang menjadi sumber dari wujud Dia. Maka wujud Allah tak didahului oleh apapun, dan tak ada yang wujud bersamaan dengan wujud Dia, dan tak ada yang menjadi sebab adanya Dia. Sehingga wujud Dia tak ada awal, tak ada akhir. Yang ada awal, yang ada akhir, sesuatu yang diadakan. Tadinya tak ada, lalu menjadi ada. Setelah dia ada, menjadi tidak ada lagi. Maka wujud Allah adalah tanpa alasan atau sebab lain, tapi dia wujud karena wujud zatnya binafsihi. Sehingga wujud Allah enggak sama dengan wujud kita. Wujud kita terbatas. Saya tahun 84 lahir, enggak tahu 2024 masih hidup atau tidak. Kita semua juga begitu. Mungkin lahir ada yang 70, 79, 73. Mungkin 2022 akhir hidup kita. Allah enggak begitu. Dia enggak ada awal, enggak ada akhirnya. Sehingga sampai kapanpun dia wujud. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, wujudnya Allah tak sama dengan wujud kita. Dan apakah Allah itu betul ada? Kita bisa gali dari dalil akli dan dalil naqli. Dalil naqli misalnya, Al-Quran mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, bahwa aku ini Allah, tak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Ini dalil ini akan mengatakan aku ini pencipta semua alam, sehingga alam dan semua yang ada dalamnya beribadah kepadaku karena aku yang ciptakan. Kalau aku menjadi tujuan ibadah, aku yang menjadi pencipta, enggak mungkin dong ciptaan ada tapi pencipta enggak ada. Kita enggak terima seperti tadi. Di live streaming kita muncul orang bicara, ada gambar menjelaskan tentang akidah, tapi yang bicara enggak ada. Itu enggak terima kita. Sama orang luar masjid. Ini suara speaker ada, keras suaranya, tapi yang bicara kok enggak ada. Itu enggak terima akal manusia. Pasti ada sumbernya. Mungkin orang bicara langsung atau flash disk, rekaman atau HP yang dihidupkan dan seterusnya. Maka ayat ini secara tak langsung menyiratkan Allah pasti ada. Sehingga kalau ada berapa hari belakangan kita mendengar seorang kiai bicara dalil Allah wujud dalam Al-Quran itu enggak ada.
Itu memang kalau dicari bahwa dalam Al-Quran Allahu mawjudun, itu memang nggak ketemu. Tapi kalau dalil tersirat banyak. Dalil yang mengatakan redaksional memang tak ada, tersirat banyak. Saya yakin kiai itu dia bicara di lingkup khusus orang-orang para pelajar yang tingkat tinggi, sehingga keilmuannya itu adalah dalil tingkat pemahaman orang itu tingkat tinggi, bukan orang awam. Maka ketika dia bicara itu enggak apa-apa. Artinya dia ingin mengatakan kepada orang-orang yang mendengar dia, kalau cari dalil redaksional bahwa Allah mawjud atau Allah wujud, itu enggak ketemu dalam Al-Quran, tapi ketemunya dalil tersirat. Maka muncul hukum-hukum akal untuk memahami wujud Allah. Bagaimana kita memahami wujud Allah itu? Ada beberapa metode untuk memahami bahwa Allah itu pasti ada. Pertama, ada namanya dalil ikhtira', dalil penciptaan atau yang menjadikan tak ada menjadi ada. Kita tengok alam ini, sebanyak ini alam, tiba-tiba rumput tumbuh, tiba-tiba hujan turun, tiba-tiba angin berhembus, tiba-tiba tanaman kita masak, tiba-tiba tanaman kita menjadi layu. Kan kita jadi berpikir, saya enggak pernah menjadikan tanaman itu dia jadi besar, saya tak pernah panjangkan batang dia, tapi kok jadi begitu saja. Oh, pasti ada yang menjadikan seperti itu. Rumput saya enggak pernah tanam situ, tapi kok tumbuh. Oh, pasti ada yang menjadikan dia tumbuh. Di hutan sana enggak pernah muncul orang di sana, tapi kok banyak tanaman, kok subur. Enggak pernah ada yang nyiram, enggak pernah ada yang mupuk, tapi kok batangnya besar-besar, bahkan usianya ribuan tahun, ratusan tahun. Kok bisa begitu? Pasti ada pencipta. Siapa yang menciptanya? Pasti bukan saya. Kita kan sudah uji, enggak ada yang kita yang bisa menciptakan ada tanaman apapun. Oh, pasti ada pencipta. Siapa mencipta itu? Pasti lebih sempurna dari kita. Ustaz, yang ciptakan tanah, Ustaz. Kita yang sempurna saja, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim, enggak bisa menciptakan, apalagi yang tak sempurna dari kita. Pasti yang lebih dari kita yang ciptakan. Maka berkesimpulan Allah. Atau dalil inayah. Dan tengok, bila tanaman itu dia butuh makan, turun hujan, oh jadi hijau. Dikasih pupuk, jadi subur. Dikasih pupuk kandang, oh jadi semakin bagus tumbuhnya. Begitu juga saat kita butuh air, ada sumber air. Apakah air mata air, hujan turun, sungai mengalir, laut, danau, banyak saja. Ketika nanti ada binatang, dia butuh makan, butuh minum. Tahu makan cicak apa? Cicak itu kan tak bisa terbang kan, tapi makanannya bisa terbang kan. Yang disantapnya kan nyamuk kan, lalat kan. Setiap makhluk yang butuh makan, butuh kepada keperluan kepada yang lain, menyediakan untuk dia, Allah atur di alam ini ada untuk makannya. Dalil inayah. Allah menolong, Allah menyempurnakan, Allah memberikan keperluan setiap hamba melalui fasilitas, wasilah, melalui makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan itu banyak sekali kita lihat. Setiap kita butuh, ada saja Allah kasihkan solusi untuk kita. Kita sakit, dikasih obat. Kan ini musim pandemi nih, kan banyak macam muncul obat kan. Ada daun sungkai, ya kan. Ada jahe merah, ada madu, lemon, kemudian ada kustul hindi, macam-macam kan. Yang tadinya kita nggak ketemu, tapi Allah kemudian kasih tahu ada obatnya. Dalil inayah menunjukkan pasti ada Allah yang mengatur ini semua. Masih banyak lagi dalil yang lain yang kita nanti berkesimpulan Allah pasti ada. Atau yang agak mudah sedikit kita memahami, teratur betul alam ini keseluruhan. Ada kalanya malam, ada kalanya siang, ada kalanya hujan turun, ada tidak turun hujan. Bahkan sebagian tempat ada musim panas, musim dingin. Enggak panas terus, enggak dingin terus. Diatur. Dan nampaknya elok betul, cantik betul semua aturan itu. Enggak mungkin begitu tertata dengan rapi, tersistem dengan baik, kecuali ada yang mengaturnya.
Maka orang nanti bertanya, siapa yang mengatur ini semua? Pasti akan berkesimpulan ada Tuhan yang mengatur itu semua. Siapa Tuhan itu? Maka akan berkesimpulan pasti Allah. Karena bisa dibuktikan nanti kalau Tuhan itu matahari. Kalau Tuhan itu selain matahari, bisa dibuktikan nanti Tuhan itu pasti Allah. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah, dalil Allah bersifat wujud ada dalil akli, ada dalil nakli. Dan wujud Allah pasti tak sama dengan wujud kita. Wujud kita ada awal, ada akhir. Wujud kita ada ketidaksempurnaan, wujud Allah kesempurnaan semata. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti ada berdasarkan dalil Al-Qur'an. Terakhir, mungkin kita semua repot berdalil dengan ayat Al-Qur'an atau pakai logika-logika berfikir dengan 3 metode tadi. Yang menarik, orang Arab Badui, su'ila a'rabiyyun 'anid dalil faqala al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir war-rawthu 'ala al-hamir wa atharul aqdam 'ala al-masir fasama'u dhatu abraj wa ardun dhatu fijad wa biharun dhatu amwaj amma tadullu 'ala sani'il hakimil qadiril alim. Dia cuma bilang begini, kalau kita tengok ada tai himar atau keledai, ada kotoran keledai, tinja keledai. Mungkinkah tinja ada tapi yang mengeluarkan tinja enggak ada? Kita tengok jalanan, ada jejak-jejak manusia, langkah manusia. Adakah langkah wujud tapi manusianya enggak ada? Atau kita tengok lewat onta, lewat kuda, lewat kambing, lewat domba. Langkahnya, jejaknya tinggal tapi ontanya enggak ada, kambingnya enggak ada. Masuk akal. Lalu kita tengok langit tak bertiang, bumi terhampar, semuanya kita tengok alam ini wujud dengan segala kegagahannya. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada penciptanya? Ini menarik orang Arab Badui ini. Dia logikanya untuk mengatakan Allah itu pasti ada, cuma begitu aja. Enggak mungkin. Ada ciptaan tapi tak ada pencipta. Ada manusia tapi tak ada pencipta manusia, enggak masuk akal. Ada hujan, ada angin, ada tanah, ada langit, ada sungai, ada semua di dalam alam ini, tapi tak ada pencipta. Enggak masuk akal kata dia. Itu semua kalau kita berfikir pasti menunjukkan ada penciptanya. Sehingga kalau ada di antara kita yang sulit untuk mengkaji dalil Al-Quran, dalil logika yang agak rumit menyatakan Allah itu pasti ada, gaya orang Badui ini bagus untuk diterapkan. Bagus untuk menanamkan akidah kepada anak kita yang sedang bertanya-tanya, mungkin bertanya tentang dirinya, bertanya tentang Tuhannya, bertanya tentang lingkungannya. Kita mengenalkan Allah itu pasti ada. Nah, saya kira cukup sifat wujud malam hari ini. Sehingga saya ingin sampaikan, pertama kajian kita sebelum masuk ke akidah tadi, bahwa amalan tahlilan, membacakan Yasin untuk orang sudah meninggal, itu ada dalilnya dari sunnah Nabi, dibuat oleh sahabat Nabi, diamalkan oleh ulama-ulama di berbagai peradaban Islam, maupun di barat mau di timur. Pusat peradaban di Madinah, di Makkah, di Kufah, di Basrah, di Mesir, di Irak, di Baghdad, di mana saja itu diamalkan. Washtuhira bainan nas, itu masyhur. Nanti tengok dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut tentang itu. Sudah itu kalau ditanya tentang pandangan Imam Ibnu Taimiyah, beliau sudah menjawab. Itu pengetahuan dasar seorang muslim, yang mengingkarinya ahli bid'ah. Kemudian kita masuk dalam kajian tentang sifat Allah, mengenal Allah. Kita tak bisa mengenal Allah dengan indera. Dan kita kalau tak kenal Allah tak bisa berdalil dengan firman Allah. Maka dalil kita dengan menggunakan dalil akli. Dalil akli tadi, akal ini berpikirnya ada hukum pasti ada, pasti tak ada, bisa tidak. Maka ada hukum namanya hukum wajib. Sehingga ada sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang rinci kita jelaskan 20. Tapi bukan berarti sifat Allah hanya 20 dan tak dibatasi 20. Dan saya sudah bacakan minimal 2 buku dasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak satu pun kitab itu mengatakan sifat Allah terbatas 20. 20 di antara sifat wajib yang menunjukkan kesempurnaan Allah.
dan kesempurnaan Allah tak ada batasnya. Sudah itu kenapa sifat Allah tidak 99? Kita sudah jelaskan bahwa 99 bukan batas sifat Allah. 99 bisa terwakili dengan sifat 20. Maka 20 induk dari segala induk sifat Allah. Di antara sifat 20 tadi sifat wajib. Sifat wajib, sifat wujud. Wujud tadi dalilnya dalil akli, dalil naqli. Dan ada cara berpikir orang Arab Badui yang mudah kita tiru untuk mengenal Allah pasti bersifat wujud. Terima kasih. Semoga manfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah. Allah tambahkan terus hidayah pada kita semua insya-Allah, dan Allah bukakan segala hijab yang membuat kita tidak kenal dengan Allah sehingga menjadi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.